Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di acara Firman-Mu, Pelitaku. Anak-anak, pada hari ini Bapak membawakan sebuah kotak rahasia yang Bapak mau kalian coba terka dan kalian coba tebak apakah isi daripada kotak rahasia itu. Inilah kotak rahasia yang Bapak bawa untuk kalian coba tebak apa isinya. Mau tahu? Sekarang Bapak akan memperlihatkan isinya kepada kalian. Kalian tahu isinya apa? Sudah? Mungkin kalian belum tahu apa isinya. Bapak kira tebakan kalian salah. Baiklah, untuk membantu kalian Bapak memberikan satu petunjuk. Benda di dalam ini terbuat dari logam. Dari logam. Sudah ada gambaran? Barangkali lebih membingungkan kalian. Petunjuk kedua yang Bapak berikan. Benda di dalam kotak rahasia ini adalah sebuah alat, sebuah perkakas yang sering dipakai oleh montir di bengkel. Nah, makin dekat kepada apakah benda itu? Atau malah sebaliknya makin bingung? Petunjuk ketiga. Benda ini dipakai untuk mengencangkan dan mengendorkan baut. Nah, semakin dekat atau malah semakin jauh? Maka biar Bapak menyatakan benda itu kepadamu supaya kamu tidak lagi penasaran. Bendanya lari. Nah, ini bendanya. Tahukah kamu benda ini? Ini adalah sebuah kunci perkakas yang sering dipakai oleh montir di dalam pekerjaan mereka. Nah, sekarang mungkin kalian berkata, "Wah, kami tahu." Tetapi Bapak ingin bertanya kepada kalian. Waktu kalian berseru, "Wah, kami tahu." Coba pikirkan, kenapa kalian bisa berseru, "Wah, kami tahu"? Karena satu hal. Karena Bapak memberikan petunjuk kepada kalian. Seperti apakah benda itu? Dan pada akhirnya Bapak memperlihatkan benda di dalam kotak rahasia ini kepada kalian. Maka kalian bisa berkata, "Kami tahu." Tapi anak-anak, ada satu hal yang Bapak mau untuk kalian pikirkan. Kotak rahasia yang kecil ini berisi benda yang sederhana ini. Untuk mengetahuinya, kalian harus diberitahukan oleh orang yang menaruh benda ini di dalam kotak rahasia ini. Sebuah benda sederhana di dalam sebuah kotak yang kecil ini. Untuk mengetahui hal itu saja, kalian tidak mungkin jikalau tidak diberitahukan oleh orang yang menaruh benda itu. Maka pikirkanlah satu hal. Bapak mau kalian berpikir tentang sebuah rahasia besar. Rahasia di atas segala rahasia. Rahasia yang paling puncak. Rahasia yang coba ditelusuri manusia, dicari tahu oleh manusia dari dulu sampai sekarang. Apakah rahasia itu? Yaitu rahasia tentang siapakah Allah. Nah, sewaktu mengetahui isi benda ini, kalian harus menunggu Bapak memperlihatkan, menyatakannya kepadamu. Maka pikirkan, waktu kalian mau mengetahui siapakah Allah, mungkinkah kalian mengenal Allah melalui pikiran kalian sendiri? Mungkinkah kalian berkata,
Aku tahu Allah itu seperti ini. Tapi dengan pikiran kalian sendiri, oh mustahil. Maka Alkitab memberitahukan kita, Allah sendiri menyatakan siapakah dirinya. Di dalam Alkitab, Allah menyatakan dirinya melalui 3 hal. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya melalui apa? Melalui ciptaannya. Bapak akan membacakan Mazmur 19 ayat yang kedua. Mazmur ini berbunyi, oh langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apa yang diciptakan Allah menyatakan siapa penciptanya. Dan yang kedua, Allah menyatakan dengan apakah? Allah menyatakan melalui apa? Allah menyatakan melalui firman, yaitu anak Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Berbunyi sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Allah menyatakan dirinya melalui apa? Melalui firman, yaitu anak Allah yang menjadi manusia. Dan yang ketiga, Allah menyatakan dirinya melalui firman yang tertulis. Firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab ini, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Demikianlah Allah menyatakan dirinya, bukan manusia yang mencoba mencari tahu siapakah Allah. Mungkin manusia berkata, oh kami sudah sampai ke bulan. Kami sudah menciptakan banyak penemuan yang hebat. Kami bisa mencari tahu siapa Allah. Betul? Manusia berkata, jika kami mengungkap alam semesta ini, kami ketemu siapakah Allah. Oh, terlalu sederhana. Apakah Allah hanya sebesar alam semesta yang sampai sekarang kita tidak tahu tepinya? Seorang bapak gereja memberikan contoh yang baik sekali. Alam semesta itu seperti sebuah ember. Ember yang ditenggelamkan di dalam samudera raya yang begitu dalam, begitu luas. Maka sekarang Bapak mau bertanya, apakah air laut memenuhi ember tersebut? Ya, betul. Tetapi yang paling tepat adalah ember tersebut tenggelam di dalam keluasan, di dalam kedalaman daripada samudera raya. Demikianlah alam semesta ini yang kita pandang begitu besarnya, begitu hebatnya, tetapi sesungguhnya tenggelam di dalam kemahaluasan, kemahabesaran daripada Allah. Maka anak-anak, engkau tidak mungkin mengetahui siapakah Allah melalui pikiranmu sendiri. Hanya melalui Allah menyatakan dirinya
engkau mengenal Dia? Sudahkah engkau siap untuk mengenal Dia? Mari kita bersama-sama lipat tangan, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab Engkau mau memperkenalkan dirimu. Engkau mau menyatakan dirimu kepada kami, manusia yang berdosa, manusia yang terlalu terbatas, namun juga terlalu sombongnya, berpikir bahwa kami sanggup mencapai Allah. Maka kami tidak mungkin mengenal Engkau, ya Allah, kecuali Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Berbicaralah, ya Allah, melalui firman-Mu dan perkenalkanlah dirimu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Demikianlah anak-anak, siaran kita pada hari ini, firman-Mu pelitaku. Kita akan bertemu kembali di acara yang selanjutnya. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.